Oke guys, kita hari ini mau bahas sesuatu yang menarik tentunya, yaitu berkaitan dengan sistem ekonomi yang ada di Indonesia. Nah, sistem ekonomi ini memang menjadi perbincangan di setiap pergantian presiden, dan beberapa minggu lagi kita juga akan menyambut presiden baru dari Indonesia, yaitu presiden ke-8 Pak Prabowo Subianto. Dan kita tahu guys bahwa Pak Prabowo ini memang mempunyai background ekonomi yang kuat, dan diturunkan juga oleh salah satu bapak ekonomi bangsa, yaitu Sumitrojoyo Hadikusumo. Namun kali ini kita mau bahas satu sistem ekonomi yang digagas oleh Pak Prabowo Subianto, yaitu sistem ekonomi konstitusi. Dan sebenarnya apa sih sistem ekonomi konstitusi ini? Dan hari ini kita akan membahas semuanya dengan salah satu pakar dan pengamat ekonomi, yaitu Pak Devian Kori. Selamat malam Bapak. Malam, Adam. Gimana kabarnya Pak? Semangat malam. Semangat malam terus ya. Baik, sehat-sehat selalu. Sehat selalu. Semangat selalu. Semangat selalu. Harus. Ya Pak Devian, ini mungkin teman-teman di sini mau tahu nih Pak, terkait apa sih sistem ekonomi konstitusi itu Pak? Boleh dijelasin Pak? Ya, ini tanggal 25 hari ini ya, September 2024. 25 hari ke depan kita akan secara resmi memiliki presiden baru, Bapak Prabowo Subianto. Jadi selama kampanye saya melihat tawaran yang diberikan oleh Pak Prabowo Subianto sangat berbeda dengan apa yang ditawarkan oleh dua capres lainnya. Tawaran-tawaran yang disampaikan melalui visi misi beliau, Indonesia menuju Indonesia Emas 2045, itu seolah-olah menggambarkan posisi kita pada keinginan untuk kemerdekaan proklamasi kedua. Karena dari 8 misi yang tercantum dalam Hasta Cita itu menggambarkan semangat keindonesiaan yang luar biasa. Maka dalam suatu tulisan saya menyampaikan kebijakan atau 8 misi ini atau Hasta Cita ini mencerminkan Indonesia sekali. Jadi makanya saya sebutkan Indonesianomic. Dalam terminologi atau term itu kembali ke pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Terlebih di sana dijelaskan misi yang sangat tegas itu adalah mengembangkan koperasi. Nah, koperasi kalau merujuk pada Undang-Undang Dasar 45 yang diamandemen atau Undang-Undang Dasar 2002, banyak pihak yang tidak mengakui adanya amandemen tersebut karena sudah terlalu jauh menyimpang dari jati diri bangsa. Tetapi memang yang substansi, yang pokok ketika undang-undang reformasi kita berjalan ya 98 itu, penjelasan pasal 33 khususnya kata koperasi itu sudah dihilangkan. Nah, jadi dengan adanya misi yang terdapat dalam perencanaan pembangunan 5 atau 20 tahun ke depan dari presiden terpilih kita Bapak Prabowo Subianto, itu menggambarkan semangat untuk kembali ke pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 secara murni dan konsekuen. Nah, terkait dengan apa itu sistem ekonomi konstitusi, ya, para anak muda generasi kita tentu sudah paham ya, sudah pernah belajar ekonomi. Ekonomi ini kan salah satu cabang ilmu sosial. Ilmu sosial yang membahas perilaku manusia memenuhi kebutuhan hidup dari sumber daya yang terbatas. Kan sumber daya kita ini, sumber daya itu bisa terdiri dari 2, sumber daya alam dan sumber daya manusia. Sumber daya alam itu terbatas. Sumber daya manusia itu bisa diatur, manageable. Sementara sumber daya taken for granted karena dari Tuhan Yang Maha Esa tidak bisa diperluas, tidak bisa diperkecil. Tetapi inilah yang kita harus kelola dengan baik. Jadi mengelola sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia ya, yang mungkin tidak terbatas. Nah, oleh karena itu ada peran negara di dalam mengatur alokasi, tata kelolanya, pembagiannya. Nah, pasal 33 yang ada di konstitusi. Jadi ilmu ekonomi ya, ilmu yang mengatur perilaku manusia atau memenuhi kebutuhan hidupnya diatur dalam konstitusi kita. Nah, itu disebut dengan ekonomi konstitusi. Ekonomi yang mau diatur oleh kesepakatan bersama para pendiri bangsa kita dalam bentuk Undang-Undang Dasar 45 yang terdapat pasal 33. Itulah disebut ekonomi konstitusi. Wah, jadi diatur oleh
Undang-Undang 45 pasal 33 ya Pak ya? Pasal 33. Berarti hal tersebut nggak menyimpang dong Pak, atau seperti apa nih Pak? Ya, apakah selama ini menyimpang? Ketika kita bicara pasal 33 ayat 1, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar azas kekeluargaan. Pertanyaannya, kalau kita berbicara tentang kondisi kekinian, sudahkah perekonomian kita disusun sebagai usaha bersama berdasar kekeluargaan, atau hanya disusun oleh orang per orang dan untuk kepentingan orang per orang dan sekelompok orang? Nah, itu kan bisa dilihat kenyataannya. Kenyataan itu dari data ternyata hanya 1% ya ekonomi kita yang dinikmati oleh 1%, hanya 1% sumber daya alam kita dinikmati oleh sekelompok kecil orang. Nah, dari sumber daya alam kita itu hanya 1% yang menikmati kuenya. Artinya 99% itu ternyata menghadapi kenyataan ketimpangan. Nah, itu yang menjadi concern Bapak Prabowo Subianto untuk membenahi. Makanya kita melihat keseriusan atau perhatian beliau untuk kembali ke pasal 33 itu adalah dalam rangka menutup ketimpangan itu, mengurangi ketimpangan itu. Nah, kalau kita bicara ketimpangan itu, mestinya kita melihat kepada ayat 2, peran negara. Peran negara di dalam pengelolaan ekonomi menjadi keniscayaan Mas Adam dan para anak muda sekalian yang saya banggakan, bahwa kalau tidak ada peran negara, kita akan setback kembali ke zaman kolonialisme. Kita mengalami itu, para pendiri bangsa dan nenek moyang kita mengalami, di mana keseluruhan sistem ekonomi yang berlaku itu kapitalisme. Yang punya modal itulah yang berkuasa, yang tidak punya modal minggir atau jadi pekerja atau jadi buruh kasar. Nah, dalam konteks inilah kemudian kita ingin merumuskan sebuah keinginan bersama, senasib sepetanggungan para pendiri bangsa itu, untuk merubah sistem yang terjadi di zaman kolonialisme yang dikuasai oleh VOC, untuk karena di saat mencapai kemerdekaan itu kita ingin bersama-sama mengelola ekonomi ini. Tidak ada penguasaan antara satu dengan yang lain. Dalam bahasa pergerakan Prancis itu tidak ada penguasaan manusia terhadap manusia. Nah, itu intinya. Oke. Jadi memang tujuannya untuk mengakomodir untuk kepentingan rakyat juga ya Pak ya, begitu ya. Nah, kira-kira dalam sistem ekonomi sekarang nih Pak ya, Indonesia ini apa sih sebenarnya yang dirasakan Indonesia di sistem ekonomi saat ini Pak? Ya, kalau kita lihat data statistik, paling tidak 10 tahun terakhir ini, pertumbuhan ekonomi yang dicapai, jadi pertumbuhan itu adalah dalam pengelolaan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah ini, itu kita bisa kayak ibarat pohon itu bisa meningkat 5%. Nah, tetapi 5% ini punya kontribusi terhadap masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan ekonomi atau tidak? Nah, fakta statistik angkanya menyatakan ternyata 5% itu hanya dinikmati juga oleh orang-orang itu saja. Artinya tidak ada perbedaan atas pertumbuhan ekonomi itu yang dinikmati oleh kelompok lain atau orang lain. Nah, ini harus diperbaiki. Nah, fakta ini menunjukkan tidak terdapatnya perubahan di dalam kehidupan masyarakat, ya kan, ekonomi masyarakat kita terhadap capaian pertumbuhan ekonomi. Nah, dahulu kita sudah membahas di forum ini bahwa ketika terjadi investasi mestinya pertumbuhan itu menghasilkan tambahan kepada pihak-pihak yang berkontribusi terhadap keterlibatannya dalam pengelolaan ekonomi. Tetapi faktanya justru tumbuhnya itu yang bertumbuh orangnya itu saja. Nah, itu yang harus diperbaiki. Lalu bagaimana caranya? Negara mengintervensi di dalam pasal 33 ekonomi konstitusi kita itu, perintah konstitusi ekonomi kita itu disebutkan bahwa cabang-cabang produksi penting dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Faktanya bagaimana? Faktanya banyak sumber-sumber cabang-cabang produksi penting yang terkait dengan pengelolaan sumber daya alam kita itu dikuasai oleh segelintir orang. Misalnya contoh ya, batu bara,
minyak, mineral lainnya seperti boksit, nikel yang terbaru, itu yang mengelola orang per orang, perusahaan swasta. Swasta dalam konteks pengelolaan sumber daya alam itu dilarang oleh pasal 33 ayat 2 karena bukan kuasa negara. Ya, banyak orang yang mempertentangkan bahwa kuasa negara itu tidak harus memiliki. Justru kuasa negara itu dua hal yang dilakukan, memiliki dan mengelolanya. Kalau hanya mengatur dalam regulasi, pemerintah atau negara dalam hal ini mandatnya kepada badan usaha milik negara tidak terlibat, dampaknya adalah ke ayat 3 bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dipergunakan sebesar-besarnya untuk dikuasai oleh Indonesia dan dipergunakan sebesar untuk kemanusiaan rakyat. Nah, kalau bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung dikuasai oleh orang per orang dan sekelompok orang, bukan kemakmuran rakyat yang dicapai. Itulah kepentingan negara di dalam mengelola sumber daya alam cabang produksi penting itu. Oke, berarti memang dari perkataan Pak Prabowo itu sebelumnya kan pernah mengatakan kalau semua regulasinya ini kalau berjalan sesuai dengan Undang-Undang 1945 itu akan mengembalikan Indonesia menjadi sejahtera. Itu berarti benar ya Pak ya? Benar sekali. Kalau kemudian tongkat itu dikembalikan kepada pasal 33 itu, hakul yakin terutama BUMN dan koperasi itu akan memberikan kesejahteraan kepada rakyat Indonesia. Kenapa bisa yakin? Karena apa? Di dalam koperasi itu prinsip usaha bersama ditegaskan bahwa partisipasi anggota, kalau koperasi itu kan prinsip terbuka, di mana partisipasi anggota, keterlibatan anggota, di situ anggota menjadi penggerak ekonomi. Ketika itu dia juga bertanggung jawab mengelola organisasi dan hasil pengelolaan bersama itu yang dalam bentuk koperasi itu akan kembali kepada anggota. Nah itu prinsip koperasi. Jadi kalau perusahaan swasta pengelolaan ekonomi itu didasarkan pada banyaknya pemegang saham. Misalnya Mas Adam punya 50 juta, saya 50 juta, sementara yang lain tidak punya saham, ketika ada hasilnya yang dapat Mas Adam dan saya saja. Yang lain hanya gaji. Nah, koperasi hasil bersama itu dibagi di antara anggota. Nah, itu ya tujuan kemakmuran bersama. Kalau BUMN, jelas peran negara. Hasil yang diperoleh dari kegiatan produksi ekonomi, kegiatan ekonomi BUMN masuk ke kas negara. Untuk apa? Untuk pembangunan. Karena BUMN, ya, State Ownership Enterprise itu kontribusinya untuk bagi ke pembangunan negara. Dia dikenal sebagai agents of development. Nah, itu dua entitas ekonomi bisnis ini yang akan menjadi pilar pembangunan ke depan untuk mencapai kemakmuran rakyat. Oke. Pak, berbicara tentang kesejahteraan nih Pak ya. Jika kita mengarah pada ekonomi konstitusi ini kan tadi banyak Bapak berbicara tentang kesejahteraan untuk rakyat gitu. Contoh yang akan terjadi, yang akan terrealisasikan jika nantinya ekonomi konstitusi ini berjalan, kesejahteraan seperti apa sih Pak? Ya, kita belum pernah secara konsisten melaksanakan sebuah sistem ekonomi yang memang dasarnya berasal dari konstitusi kita. Di negara-negara maju seperti yang kita bahas tempo hari, sah bagi United States of America untuk menjalankan capitalism system karena perintah konstitusinya. Begitu juga dengan Rusia dan RRC, communism system. Jadi sistem ekonomi komunis. Sah karena itu perintah konstitusi. Nah, kita ini belum pernah menderivasikan pasal 3 itu dalam bentuk buku besar undang-undang sistemik. Jadi undang-undang sistem ekonomi nasional. Nah, perlu ini menjadi pertimbangan bagi pemerintahan mendatang, Bapak Presiden Prabowo Subianto, untuk merumuskan undang-undang sistemik itu. Karena undang-undang sistemik itulah yang akan mengatur tadi terkait dengan sistem ekonomi tadi, ya, kebutuhan manusia yang dari sumber daya alam yang kita miliki, dari yang terbatas untuk kebutuhan hidup seluruh rakyat Indonesia. Nah, disitulah perannya
Karena apa? Karena di sistem ekonomi kapitalisme dan komunisme itu mereka punya buku besar. Jadi yang mengatur ya tata kelola ekonomi itu yang kapitalis seperti tadi, liberal individualis itu sah karena itu konstitusinya, perintah kesepakatan bersama mereka, ya biarkan aja kapitalisme dan liberalisme dan individualis karena itu perintahnya. Begitu juga dengan komunisme, begitu juga ini negara yang kuat. Nah kalau di Indonesia itu mix ya, dia campuran. Artinya peran negara ada, peran swasta ada, koperasi sebagai entitas pasal 33 juga dijamin. Nah masalahnya koperasi itu tidak sempurna atau tidak lengkap kemudian berperan ketika kita merdeka. Di zaman almarhum Pak Harto sebagai presiden, koperasi banyak yang besar berhasil dan mensejahterakan anggota. Kita kenal koperasi unit desa, ada koperasi batik, ada koperasi susu di Lembang, tetapi karena semesta Indonesia ini lebih, terutama teman-teman media nih, nah ini yang harusnya di motor menyampaikan kepada publik bahwa koperasi ada yang maju. Di Lembang itu kita punya koperasi susu yang cukup maju, sudah lama berdiri dan triliunan asetnya, tetapi karena tidak diekspos, seolah-olah koperasi ini tidak ada yang maju. Di zaman Orde Baru, zaman pemerintah Pak Harto itu, kita punya gedung monumental di Semanggi itu, GKBI. Itu koperasi terbesar yang pernah dimiliki Indonesia. Nah masalahnya kemudian, komitmen dan konsistensi kita untuk mengolah mengembangkan koperasi ini yang belum tampak. Sehingga ketika bicara soal tadi, apakah Mas Adam percaya bahwa Pak akan mensejahterakan? Ya belum bisa menjadi kenyataan karena apa? Belum dijalankan secara konsisten. Kalau konsisten mestinya bisa kita harapkan menjadi pionir. Karena apa? Di negara-negara yang maju sekalipun, seperti di Asia ya, salah satunya di Korea, di Korea Selatan, di Jepang, itu koperasi menjadi pilar pembangunan ekonomi setelah korporasi swasta. Dan di berbagai negara Eropa, Skandinavia justru koperasi menjadi soko guru perekonomian. Nah kita ini perintah konstitusinya belum pernah dijalankan secara konsisten, secara konsekuen gitu, sehingga kita tidak bisa menghadapi tidak bisa mendapatkan kenyataan bahwa koperasi ini betul-betul dijalankan secara murni gitu. Berarti kuncinya memang harus konsisten. Harus gitu. ada political will dari pemerintah. Kenapa swasta didukung sementara koperasi tidak didukung? Nah ini menjadi PR-nya, pekerjaan rumahnya Pak Presiden mendatang. Dan saya yakin dari visi misi yang disampaikan oleh Pak Prabowo Subianto, komitmen itu muncul. Kenapa? Sangat jelas di misi beliau itu ya. Kalau tidak salah itu misi keberapa ya tentang koperasi itu ditegaskan itu bahwa secara penuh untuk melakukan pengembangan koperasi. Pengembangan koperasi. Sangat di stated gitu. Bahwa koperasi menjadi motor penggerak ekonomi kita. Sudah jelas ya Pak ya? Sudah jelas. Kita tinggal kawal saja anak-anak muda. Nah ini yang peran yang penting ya. Ketika kita bicara konstitusi kita bicara soal jati diri kita. Sebelum kita merdeka itu koperasi sudah tumbuh berkembang dalam bentuk bukan nama koperasi, tetapi usaha bersama itu ada di kenyataan di kampung-kampung kita. Mas Adam kenal gotong royong kan? Membangun sesuatu. Yuk kita iuran patungan, itu koperasi. Jadi dari individu-individu itu ada kewajiban bersama mengelola kegiatan bersama. Nah, kemudian diorganisasilah dalam bentuk badan usaha. Nah, ketika pergerakan rentenir ya zaman Belanda itu, masyarakat kita banyak tercekik bunga-bunga yang sangat tinggi, muncullah Raden Arya Wiratmaja mendirikan membantu masyarakat yang terlilit utang tadi. Karena apa? Bunga yang tinggi. Nah, kita harus kritik itu perbankan yang menerapkan bunga yang sangat tinggi. Padahal konsepsi awal bank itu ya setahu saya itu kan dari kata banco ya. Banco itu adalah bahasa Italia. Itu para kapitalis duduk sore-sore di bangku, dia lihat banyaknya miskin. Nah, dia minta kepada orang kaya yang berlebih nyimpan di bangku, di kita nih, kita berdua nyimpan ke kita. Gimana kalau kita dirikan bank, kita tampung itu duit, nanti kita salurkan ke orang yang membutuhkan. Kita kan berlebih nih. Nah, praktek awalnya, niat awalnya benar. Tapi ketika praktek kemudian muncul keinginan, wah ini ada kemungkinan kita tambah kaya ini, kita bungain. Nah itulah. Nah sebenarnya
niat awalnya bagus, tulus untuk membantu perekonomian orang yang kalah dalam pasar, yang di persaingan pasar, tetapi pada akhirnya nampak juga, wah ini ada keuntungan, kita bungain, disalahgunakan ya Pak ya. Disalahgunakan. Sehingga konsepsi bunga itu akhirnya menjadi konsepsi rente. Orang kemudian membungakan pinjamannya untuk menambah keuntungan yang lebih besar. Nah itu konsepsi itulah yang dilawan dalam konteks Indonesia dijajah Belanda dulu kan, yang kemudian dijalankan oleh Raden Arya Wiratmaja. Nah anak-anak muda, generasi muda harus paham ini. Kenapa bukan saja kita anti bank, kita harus menawarkan alternatif bank sebagai salah satu breakthrough bagi penataan ekonomi kita secara lebih adil dan supaya memberikan kemakmuran bersama. Ya, menarik banget nih Pak. Nah, kita balik lagi ke terkait ekonomi konstitusi nih Pak ya. Kan tadi Bapak membahas tentang regulasi koperasi, terus ada motor penggerak itu kan diawali dari organisasi-organisasi terkecil yang ada di desa-desa gitu. Nah, kira-kira ini ekonomi konstitusi ini akan menghambat pasar internasional kita nggak sih Pak ke depannya? Oke. Pertanyaan menarik. Kadang orang beranggapan kalau peran negara dan peran koperasi hanya menjadi aktor di dalam negeri. Tapi faktanya tidak. Justru dalam berbagai kesempatan dan sering kemudian disampaikan bahwa Indonesia ini adalah dalam politik luar negeri kita ini berteman dengan semua orang. Jadi politik luar negeri kita itu jelas bebas dan aktif. Dan itu disampaikan dalam slogan Pak Prabowo Subianto ketika kampanye, bertetangga yang baik, good neighborhood. Jadi kita bisa berteman dengan siapapun. Nah, itu yang harus dijalankan. Tidak memilih teman condong ke mana. Nah, prakteknya selama ini kita harus diakui jujur, kita terlalu condong ke barat, ke Amerika tepatnya. Sementara kita punya teman Rusia, punya teman RRC, tetapi karena stigma politik komunisme yang dulu, yang kita banyak tuh berantem tuh sampai anak-anak muda, komunis lu, ini sudah harus diakhiri. Berteman dengan siapapun, bekerja sama itu diperintah oleh konstitusi. Jadi tidak ada batasan kita berteman dengan siapapun, asalkan kita punya memberikan kemanfaatan bersama. Itu inti kebijakan. Nah, dalam konteks ekonomi kita tidak menutup diri, asalkan kemudian duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Tidak ada hambatan masalah sama sekali. Hambatannya yang akan terjadi justru dalam negeri sendiri. Karena ada yang kemudian sudah kagum terhadap praktek kapitalisme ini, sudah kaya raya, tidak mau berbagi. Nah, itu tantangannya. Tantangannya justru dari dalam negeri sendiri. Nah, Pak Prabowo juga kan pernah berkata nih Pak, pemerintah itu harus menjadi pelopor ekonomi, bukan hanya menjadi wasit. Nah, apakah ini akan mungkin terjadi dan mungkin dilakukan ke depannya Pak? Sangat mungkin. Beliau presiden kok. Beliau executive power itu memiliki diskresi untuk menentukan arah dan masa depan bangsa ke depan melalui apa yang sudah disampaikan di dalam komitmen beliau. Dan kita, terutama kami ini yang menjadi ekonom itu harus mengawal beliau. Nah, supaya apa yang disampaikan niat baik beliau untuk kepentingan rakyat selalu disampaikan. Tidak ada lagi keinginan beliau untuk mencari apapun di Republik selain menyelamatkan sumber daya alam kita ini. Untuk kepentingan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, pertanyaan berikutnya tentu adalah PR-nya adalah di legislatif. Kendala yang akan muncul nanti adalah perbaikan undang-undang. Karena undang-undang kita itu sangat banyak materinya, klausulnya itu justru memberatkan atau membebani pelaksanaan cita-citanya Pak Prabowo Subianto sebagai presiden. Oleh karena itu butuh revisi undang-undang agar sejalan dengan Undang-Undang Dasar 45 kita, dan untuk yang ekonomi sejalan dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 45. Wah, terima kasih banyak Pak Devian Khoury nih atas penjelasannya terkait
ekonomi konstitusi yang dijelaskan kepada teman-teman nih. Mungkin setelah ini teman-teman akan lebih paham terkait program dan goals apa yang akan dilakukan Pak Prabowo Subianto. Dan yang paling penting tadi saya akan mengutip kata-kata Pak Devian, kita harus mengawal ya Pak ya untuk motor ekonomi Indonesia ke depannya. Dah teman-teman, tentu masih ada beberapa atau banyak episode yang akan kita bahas, maka saksikan terus. Sampai jumpa.